Jadi kalau ada orang sekarang seakan-akan imigran Yaman dibawa Belanda atau menyebut keturunan Arab sebagai pendatang imigran ini, dia ini percis ikutin politik Belanda, politik belah bambu. Dan sekarang sedang dilakukan lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan dari para ikhwan semua, bahwasanya sekarang lagi rame tentang tuduhan orang Arab ini imigran dari Yaman, bahkan dengan keji mengatakan mereka dibawa sama Belanda, bahwasanya ini wabil khusus nurul Arab Ba'alwi ini mereka adalah mereka itu sebagai imigran dengan mengatasnamakan atau tuduhan mereka itu imigran dari Yaman. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas ya ikhwan tentang apa betul ya peranan Arab ini tidak ada andilnya sama sekali. Nah, di segmen ini kami ingin membahas tentang ada buku yang menarik. Judulnya Peranan Keturunan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Melawan Belanda di Aceh. Ini yang mengarang orang Aceh nih. Namanya Yusuf Al-Qaradawi Al-Ashi. Di buku ini dijelaskan peranan tokoh Sayyid Habaib pada Perang Aceh melawan Belanda. Nah, kita tahu Perang Aceh itu perang yang sangat dahsyat, sangat hebat. Di sini kami ingin menyampaikan, yaitu ada tokoh-tokoh habaib para Ba'alwi yang berperan dalam perang Aceh. Yang pertama di sini kita kenal namanya Habib Abdurrahman Az-Zahir. Habib Abdurrahman Az-Zahir Aceh. Beliau cukup dikenal pada tahun 1864. Beliau figur yang cukup berharta dan luas pengetahuan agamanya, serta banyak pengalamannya baik di Saudi Arabia, Mesir, India, Turki, Eropa, dan lain-lain. Nah, beliau ini, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini tokoh yang mengobarkan, memberikan semangat kaum muslimin dalam melawan Belanda dan mengusahakan bantuan dari pemerintah Turki. Ya, artinya beliau ini punya akses ke kekhilafan Utsmaniyah. Ya, beliau mengirimkan surat tentang Aceh ini sedang bertempur habis-habisan melawan Belanda, dan beliau yang mengusahakan dalam bidang diplomatik dalam melawan Belanda. Nah, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini diangkat menjadi panglima perang. Nah, perlu dicatat beliau bahwa Habib Abdurrahman Zahir ini beliau ikut membangun Masjid Raya Baitur Rahman yang terkenal di Aceh, dan tidak lama kemudian beliau diangkat sebagai Menteri Agama, oleh Kesultanan Aceh, yang pada saat itu Sultan Aceh bernama Sultan Mahmud Shah bin Sulaiman, hingga menjadi diplomat mewakili Aceh ke berbagai mancanegara. Beliau Habib Abdurrahman Az-Zahir ini juga menjadi mangku bumi. Mangku bumi ini kayak semacam perdana menteri di kerajaan Aceh, sekaligus merangkap menteri luar negeri ya di Kesultanan Aceh. Beliau berhasil dalam perjuangannya. Beliau berhasil mengepung pos militer Belanda yang terletak di Kerung Raba Bukit Sebun dan Pekuan Bada bersama Tengku Nanta. Beliau mengadakan hubungan dengan Tengku Cik Ditiro yang terkenal pahlawan Aceh yang sedang menggempur Belanda di Sigi, dan beliau diangkat menjadi panglima perang Kesultanan Aceh. Nah, disinilah kalau kita mau tahu bagaimana peranan Habib Abdurrahman Az-Zahir yang sekarang dipelintir seakan-akan beliau ini pengkhianat bagi rakyat Aceh. Seakan-akan beliau ini pro terhadap penjajah, padahal tidak begitu. Nah, memang betul pada akhirnya Habib Abdurrahman Az-Zahir beliau kembali ke Mekah, dan kenapa beliau kembali ke Mekah? Ya, karena di sini beliau melihat kondisi Aceh yang saat itu sudah tidak jelas lagi, karena banyaknya perebutan kekuasaan dan pengaruh artinya perebutan kekuasaan antara hulu balang. Akhirnya beliau kembali ke Mekah pada
24 November 1878, dan harta kekayaan beliau habiskan dipergunakan dalam perang Aceh. Jadi jangan dipelintir. Ya, beliau seakan-akan berkhianat, beliau menyerah kepada Belanda. Bukan menyerah, bukan mengkhianati rakyat Aceh, tapi beliau yaitu merasa sedikit, ya, karena di situ di politik di Kesultanan Aceh banyak yaitu mereka yang saling berebut kekuasaan, ya, antara hulu balang. Nah, maka dari itu, ya, Habib Abdurrahman Az-Zahir, beliau merasa tidak ada dukungan yang sungguh-sungguh dari kalangan para elit kesultanan, wabil khusus hulu balang. Makanya beliau akhirnya meninggalkan Aceh. Tapi perlu dicatat, ya, ini banyak dipotong seakan-akan beliau ini mengkhianati rakyat Aceh, tapi mereka tidak melihat bagaimana perjuangan Habib Abdurrahman Az-Zahir sebelumnya. Ini boleh dibaca nih dalam buku Peranan Keturunan Nabi Muhammad SAW dalam perang melawan Belanda di Aceh, yang ngarang orang Aceh ini, Yusuf Al-Qaradawi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ada satu Habib namanya Habib Tepinwan. Nah, Habib Tepinwan ini nama aslinya Sayyid Abdurrahman bin Hasan As-Segaf. Beliau mendirikan dayah. Dayah itu semacam pesantren kalau di Jawa. Beliau mendirikan dayah di Pasai, di Tepin Gapsu, sekarang masuk Aceh Utara. Sehingga masyarakat di sana memanggilnya dengan sebutan Habib Tepin Gape. Beliau belajar agama dengan Habib Abu Bakar Bilfagi, seorang ulama besar di Aceh, di daerah Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Nah, beliau Habib Tepinwan atau Sayyid Abdurrahman bin Hasan As-Segaf ini, beliau menyerukan masyarakat Aceh untuk melawan penjajah Belanda ketika itu, ya, melawan pasukan Belanda yang mendarat di pantai Cermin Uleh, ya, pada 8 April 1873. Sultan Mahmud Shah ketika itu menginstruksikan agar rakyat Aceh melawan Belanda. Salah satunya Habib Tepinwan ini yang menyambut seruan Sultan Aceh tersebut. Lalu Habib Tepinwan ini berangkat dari Pasai menuju Kutaraja, sekarang Kutaraja masuknya Banda Aceh, bersama ribuan tentara dan rakyat Aceh, dan terjadi pertempuran yang hebat. Bahkan panglima operasi tentara Belanda yang bernama Maijen Johan Herman Rudolf Kohler tewas di komplek Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Nah, Habib Tepinwan ini atau Sayyid Abdurrahman Segaf ini, beliau syahid, beliau gugur menjadi syahid pada 27 September 1911. Pada saat beliau sedang berangkat ke Tangsel ketika mau menziarahi kuburan sahabatnya. Karena Belanda terus memata-matahin gerakannya, beliau dimakamkan di desa Blang Dalam Tangsel, Pidi. Era Pidi. Yang ketiga, ya, mereka yang perang ikut di Aceh dari kalangan habaib, yaitu Habib Husain Al-Habsyi. Beliau Habib Husain bin Ali bin Muhammad bin Umar Al-Habsyi. Pada bulan November 1897, Habib Husain Al-Habsyi ini bersama Panglima Polim dan Tengku Alibat dan beberapa komandan lainnya berkumpul di Garut Pidi dalam rangka konsolidasi kekuatan untuk melawan Belanda. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sultan Mahmud Daud Shah. Mereka semua bersumpah setia untuk terus melawan Belanda yang akan hadir untuk melawan Belanda, dan dalam pertemuan ikrar sumpah setia itu juga dihadiri oleh Tengku Umar. Siapa yang kenal dengan Tengku Umar? Terus Tengku Johan Lampase. Nah, pada bulan Juni 1898, Belanda menyerang Pidi dengan mengerahkan 7.950 tentara untuk menangkap dan membunuh pejuang-pejuang Aceh. Nah, makam Habib Husain Al-Habsyi ini di desa Palo, Pidi. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ada namanya Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Mahdali. Nah, beliau merupakan putra dari Habib Abdurrahman Al-Mahdali atau yang dikenal dengan Habib Kuala Bakhu. Habib Mustafa dilahirkan di Kuala Bak, Kuta Fajar, sekarang Aceh Selatan. Bagi beliau, statement beliau nih, Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Mahdali yang diabadikan, bagi beliau lebih baik syahid daripada harus mengakui kedaulatan Belanda. Beliau seorang pejuang yang gagah berani, bahkan Belanda mengakui kehebatan Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Mahdali ini di dalam dalam berperang melawan Belanda ketika itu. Beliau mati syahid di Terbangan. Terus di antara tokoh keturunan Arab habaib yang berjuang di Aceh, yang ada namanya Habib Abu Bakar bin Husain Bilfagi. Beliau juga dikenal dengan sebutan Tengku di Anjong. Nah,
Beliau berasal dari Hadramut. Ya. Akhirnya beliau ke Aceh. Beliau mendapat julukan Tengku di Anjong, yang artinya dimuliakan atau disanjung, sebagai penghormatan atas jasanya dalam memperkuat syariat dan syiar Islam di wilayah pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh sultannya waktu itu Sultan Alaiddin Mahmud Shah. Beliau Habib Abu Bakar bin Husin Bilfagi, ya, atau Tengku di Anjong. Beliau dimakamkan di komplek masjid di Anjong, Pelanggahan, Banda Aceh. Nah, ini lebih jelas ini, ada foto-foto makamnya. Nah, maka dari itu sungguh kesian ada orang-orang yang tidak tahu malu, seakan-akan ini sebutan imigran Yaman, percis kayak zaman Belanda ingin mengkotak-kotakan keturunan Arab supaya tidak berbaur dengan orang-orang Indonesia. Tapi itu dijawab sama keturunan Arab bahwasanya tanah air kami tanah Indonesia. Nah, ini kita lihat nanti adanya lahir PAI, Partai Persatuan Arab Indonesia, yang digagas oleh A.R. Baswedan dan para beberapa tokoh Arab yang lainnya. Jadi kalau ada orang sekarang seakan-akan imigran Yaman di bawah Belanda atau menyebut keturunan Arab sebagai pendatang imigran, dia ini percis ikutin politik Belanda, politik belah bambu. Zaman sekarang sedang dilakukan lagi nih. Maka dari itu kalau kita memaknai sejarah tentu harus adil. Jangan kebencian kepada suatu kaum kita tidak adil, yang ada nanti tidak ilmiah lagi. Nah, mungkin ini saja, lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.